Jadi mungkin sebelum saya mulai presentation-nya, saya sharing sedikit ya. People Search Indonesia itu kebetulan memang company yang kami dirikan di tahun 2002, dan fokus kita memang executive search. Jadi namanya juga eksekutif, di mana yang kami search adalah mostly adalah management position ya, manager, senior manager, directors gitu ya. Sometimes klien kita juga minta tolong kita mencari level-level seperti junior manager atau specialist. Nah, pertanyaannya kenapa sih sampai harus ada service seperti kami gitu ya? Kenapa why do we exist gitu pertanyaannya kan? Ya memang karena dalam rangka mencari candidate atau talenta yang dibutuhkan oleh beberapa perusahaan di mana mereka butuh qualification yang relatif tinggi, itu memang tidak mudah gitu ya. Sejarah pendidikan di Indonesia dan jumlah populasi yang dihasilkan sebagai competent talents itu kan juga memang mungkin belum mencukupi kebutuhan growth ekonomi kita gitu ya, kan banyak perusahaan yang berkembang, investasi baru, baik itu investasi dari yang besar ataupun yang kecil, itu semua membutuhkan talents, dan mencari talents yang sesuai yang dibutuhkan oleh klien itu memang tidak mudah. Jadi that's the reason kita bisa exist di market dan kenapa jasa kami tetap dibutuhkan sampai saat ini dan insya Allah ke depannya. Mbak Ratna, saya mungkin langsung buka slide-nya aja ya supaya kita bisa mulai go through. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Erlangga Career Club yang sudah mengundang saya hari ini, dan kita punya tema yang cukup spesifik ya hari ini ya, which is shape your future career and apply smart strategy. Nah, saya coba underline dua kata di sini ya, shape dan strategi. Shape itu kan to shape ya, untuk membentuk atau mendevelop juga bisa gitu ya, future career. Nah, saya bilang shape itu sebagai kata kerja ya. Jadi bukan misalnya seseorang, oh saya jadi dokter karena ayah saya dokter gitu ya. Itu cara berpikir yang artinya ya given gitu ya. Atau saya jadi pengusaha karena orang tua saya ya pengusaha gitu ya. Itu salah nggak? Ya nggak salah. Artinya bisa saja seseorang yang orang tuanya menjadi pengusaha, anaknya pun meneruskan usaha orang tuanya, which is fine. Tapi itu semua tetap harus dibentuk gitu ya. Seorang orang tua yang pengusahanya sukses, dia ingin anaknya pun menjadi pengusaha yang sukses. Maka orang tua maupun anaknya itu harus secara actively men-shape karirnya mereka. Oke. Saya teringat almarhum ayah saya gitu ya, dari sejak saya kelas 6 SD saya sudah biasa diberikan berbagai tugas-tugas gitu ya, kadang-kadang membantu pekerjaan kantornya dalam ya somehow mungkin hanya mengetik atau apapun, membuat draft, surat dan sebagainya. Tapi itu semua adalah proses yang ayah saya lakukan supaya saya bisa membangun beberapa kompetensi yang kelak 15-20 tahun kemudian bisa berguna. Contoh, oh kamu nggak boleh salah. Nah, di situ ada namanya sense of perfection gitu ya. Bertanggung jawab, accountability, reliability, itu dibentuk berpuluh-puluh tahun. Sampai saat ini pun, contoh saya punya anak gitu ya, kelas 6 SD, kelas 1 SD, saya sudah minta mereka untuk belajar beberapa foreign language gitu ya. Karena saya tahu mungkin di zaman mereka setiap orang itu kalau untuk maju ya, untuk supaya maju mereka harus punya minimal 3 bahasa asing yang harus dikuasai gitu. Plus teknologi segala macam dan lain-lainnya gitu ya. Nah, itu kita sebagai orang tua harus membantu men-shape anaknya. Nah, anaknya itu sendiri adalah orang yang paling bertanggung jawab gitu ya. Saya mau jadi apa? Saya ini saya katakanlah saya mau menjadi seorang dokter atau kepala rumah sakit. Nah, itu kan harus dibentuk tuh gitu ya. Pendidikannya apa, behavior-nya, kebiasaan-kebiasaannya seperti apa, skill yang harus saya miliki apa, network yang harus saya cari seperti apa. Nah, makanya saya bilang tadi to shape itu membentuk, dan I have to say bahwa kadang-kadang memang butuh
puluhan tahun sebenarnya ya untuk shaping ini semua. Kemudian bicaranya apply smart strategi. Nah, dalam rangka men-shape future career teman-teman ya harus ada strateginya, karena nggak mungkin asal nyambit gitu ya. Oh saya ya udahlah nanti saya pengen jadi auditor gitu, atau saya pengen jadi sales manager. Tanpa strategi yang tepat agak sulit kita untuk mencapai apa yang kita harapkan. Oke. Ada beberapa poin dalam kita ngomong shape dan strategi tadi. Saya teringat dengan kalau teman-teman pernah ada baca The Seven Habits-nya almarhum Stephen Covey gitu ya. Kita bicara, you know what's the end of the mind gitu ya. Ujungnya itu apa sih gitu ya. Kita pengen jadi apa gitu loh. Misalnya saya pengen jadi, teman-teman ada yang pengen jadi, wah saya pengen jadi CEO-nya Unilever gitu misalnya. Atau saya pengen jadi CEO-nya Google atau CEO-nya Facebook gitu ya. Nah, itu adalah tujuannya gitu loh, tujuan karirnya. Saya nggak bilang ini sesuatu yang apa ya 100% benar ya, tapi setiap orang punya impian. Nah, impian itu yang saya bilang tadi adalah at the end of the mind-nya. Oke. Apa yang ingin kita cari itu harus firm ya. Saya tulis di sini firm. Yakin gitu ya. Kalau mau jadi psikiater ya harus jadi memang harus firm jadi psikiater gitu ya. Atau mau jadi arsitek ya harus firm jadi arsitek. But saya underline di sini be ready to adapt juga gitu ya. Karena things changing di luar sana gitu ya. Teknologi bisa berubah, geopolitik juga segala macam bisa berubah yang bisa mereshape kita punya cita-cita gitu ya. Saya dulu punya cita-cita menjadi investment banker gitu ya. Somehow setelah saya coba beberapa bulan, saya merasa bahwa itu banyak pekerjaannya yang tidak sesuai dengan personal value saya. Dan akhirnya saya keluar dari industri itu. Padahal saya bermimpi mencita-citakan bekerja di industri itu selama mungkin lebih dari 4-5 tahun. So, ready to adapt, karena kita nggak pernah tahu. Okay? Kemudian, yang ketiga adalah being aware. Kita harus tahu kita ini siapa, gitu ya. Nanti saya akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Kita harus paham sebenarnya karakter kita, behavior kita itu seperti apa, values kita seperti apa, even kemampuan fisik kita seperti apa. Harus kita akui kadang-kadang ada beberapa orang yang punya physical limitation gitu ya. Even for me, saya merasa orang yang saya harus tidur 7 jam gitu satu hari. Kalau nggak tidur 7 jam ya mungkin jadi sakit atau tidak efektif dalam bekerja. Tapi mungkin ada beberapa pekerjaan yang memang sangat sulit untuk bisa tidur 7 jam gitu ya. Kalau teman-teman kerja misalnya di public accounting firm gitu ya, di saat-saat mereka sibuk ya mereka harus bisa tidur kurang dari 5 jam. Contoh. Atau misalnya jadi dokter dokter yang membantu kelahiran gitu ya. Itu juga harus siap tuh jam 2 pagi dipanggil, ada yang mau melahirkan harus surgery dan segala macam. Nah, itu juga physical, itu juga bisa jadi sesuatu yang harus kita aware ya. Nah, poin keempat kita bicara stay informed with external situation. Ini yang saya tadi bilang, situasi di luar itu seperti apa gitu ya. Dengan teknologi yang berkembang gitu ya, sosial media. Dulu tuh profesi data analis itu nggak banyak ya di Indonesia, tapi lihat sekarang semua cari data analis gitu ya. Dulu jadi sekarang teman-teman yang kuliahnya di math, STEM ya kita bilang science, teknologi, engineering, math itu wah sekarang lagi booming banget. Dan terakhir harus understand gitu ya the road yang kita akan go through. Jadi kita punya at the end of the mind kita tahu kita mau jadi apa. Of course kita punya second option, third option sehingga kita bisa beradaptasi. Kita tahu kita bisa melakukannya apa tidak, dan resources apapun yang kita butuhkan kita harus tahu persis. Oke. Nah, ini tadi saya bilang understand yourself. Strength-nya apa, interest-nya apa. Saya tulis kecil weakness ya sebenarnya, tapi we don't like this word lah, tapi it is good. Weakness bisa kita bilang sebagai limitation ataupun challenge.
challenging factors gitu ya. The most important thing adalah kita harus tahu kita siapa gitu ya. Nah, knowing yourself ya. Gimana nih knowing yourself? Ada beberapa cara ya, saya coba uraikan satu-satu. Self-reflection gitu ya. Coba deh have your own me time gitu ya, and then think about, oh saya ini sebenarnya orangnya seperti apa ya? Saya lebih senang yang sifatnya analytics. Oh enggak, saya senangnya sesuatu yang sifatnya engage sama sebanyak mungkin orang gitu ya. Communicate. Oh saya senangnya public speaking gitu ya. Mentas gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan self-reflection ya. Sehingga kepikiran, oh saya misalnya ambil studi misalnya manajemen gitu ya, manajemen marketing gitu ya. Nah, terus teman-teman bisa ngelihat, oh saya tuh ternyata sebenarnya nggak senang jualan ke orang, tapi saya senang menganalisa gitu ya, misalnya. Nah, itu bisa beberapa profesinya macam-macam. Tuh misalnya bisa jadi sales analyst gitu ya, sales analytic, ataupun misalnya jadi marketing, brand management, kurang lebih seperti itu. Nah, itu ada beberapa opsi profesi yang sesuai gitu ya dengan karakter kita. Nah, kemudian di samping self reflection ada juga beberapa assessment tools ya. Banyak sekarang kalau di kantor saya biasa suka pakai misalnya untuk mengukur emotional intelligence kita pakai Talent Smart. Kemudian ada beberapa tes-tes yang diberikan oleh SHL ya, bisa ya macam-macam lah di sana, ada numerical test, verbal test dan lain-lain. Kemudian juga yang populer mungkin teman-teman pernah dengar MBTI test, DISC test. Ini tes banyak banget. Dan di luar yang tadi saya sharing itu juga banyak sekali. Bahkan kalau saya boleh memberikan saran ke staf tim pengajar di UNER gitu ya, cobalah sediakan gitu ya alat tes untuk teman-teman gitu ya, untuk mengetahui keinginan mereka apa, interest-nya, bakatnya mereka apa, strength-nya mereka apa gitu ya. Sehingga nanti juga jadi lebih seragam gitu kan, dan dalam membinanya juga akan lebih mudah. Karena kita kan bicara reliability dan validity gitu ya. Jadi tes yang bisa diukur secara seragam gitu ya. Lebih seperti itu. Tapi teman-teman kalau mau saran saya banyak sekali, bahkan yang free ya, ada yang memberikan MBTI test free sekarang, DISC free. Ambillah tes sebanyak-banyaknya gitu ya. Atau paling enggak yang menurut teman-teman butuhkan gitu ya untuk mengenali diri sendiri. Bahkan ada yang sekarang terakhir fingerprint test gitu ya, walaupun banyak yang bilang dia pseudo psikolog gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. The point adalah you do your own test gitu ya, dan lihat where you are good at gitu. Nah, poin ketiga adalah peer-to-peer assessment. Bikinlah grup gitu ya, misalnya ada 2, bertiga teman dekat gitu ya. Nah, tanya, saya tuh bagusnya apa sih? Nanti gantian gitu. Oh, kamu tuh bagusnya di sini loh. You're good in analytic. No, you're good in engage with people gitu ya. Oh, you're good in networking. Oh, karakter kamu tuh sebenarnya nggak extrovert, kamu introvert gitu ya. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang lebih cocok ke kamu. Itu bisa. Jadi peer-to-peer assessment itu sangat bagus. Apalagi teman dekat ya, mereka kan sudah saling mengenal. Kemudian juga bisa mentoring dan coaching. Nah, mentoring dan coaching ini you can select misalnya ada dosen ataupun siapapun yang bisa menjadi mentor ataupun coaching. Tanya ke mereka gitu ya. Saya ini menurut pandangan kamu seperti apa sih gitu. Dan sarannya apa ya? Jenis pekerjaan yang cocok buat saya itu apa gitu loh. Nah, dari keempat ini teman-teman bisa melihat gitu ya. Teman-teman bisa melihat bahwa nanti bisa dikumpulin tuh dalam satu, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya, ada sheet yang bisa mengumpulkan itu semua gitu ya. Nah, teman-teman bisa memahami, at least knowing yourself gitu. Oh, saya ini seperti ini, karakter saya seperti ini, ability saya seperti ini.
mungkin juga ada hal-hal yang bisa diimprove gitu ya. Bisa jadi ada hal yang analytical saya kurang gitu ya. Cognitive ability saya kurang. Mungkin karena saya kurang mengasah otak saya nih gitu ya. Dan mungkin ini juga salah satu tugas dari kampus juga gitu ya. Bagaimana mengasah otak si students ini gitu ya. Jadi kalau kita boleh self kritik ya, kadang-kadang tugas-tugas yang kita lakukan dalam kemahasiswaan itu bisa jadi under capacity kita gitu loh. Jadi mungkin harusnya lebih banyak analitiknya ketimbang menghafalnya gitu ya. Lebih banyak cases yang dijalankan ketimbang hanya just regular exercise. Jadi semakin banyak problem cases yang dilatih gitu ya, itu saya yakin akan juga meningkatkan cognitive ability dari si talent itu atau si students itu. Oke, saya maju dulu, nanti saya akan rangkum ya. Nah, setelah knowing yourself, at the same time kita bicara opportunities sebenarnya. Opportunities yang tersedia itu apa buat kita? Karena ini kita bicara satu universitas ya, tidak bicara fakultas, jadi mungkin saya mohon maaf kalau saya ambil hanya beberapa contoh gitu ya. Contoh misalnya teman-teman yang berasal dari computer science gitu ya. Pekerjaan apa aja sih yang lagi rame nih di market gitu ya untuk computer science? Sekarang kan banyak developer gitu ya, iOS developer, Android developers, PHP segala macam. Itu yang valuable tuh kita harus tahu gitu ya. Apa aja nih dengan jurusan yang kita ambil tentunya gitu ya. Bahkan saya coba kelitik pertanyaan berikutnya. Finding opportunities or create opportunities. Teman-teman berada pada satu zaman yang menurut saya cukup menarik sekarang. Bahkan tidak terjadi pada saat saya tahun 2002 mendirikan perusahaan ini. Sekarang kalau teman-teman punya ide gitu ya, infrastruktur untuk membangun sebuah opportunity itu jauh lebih besar. Sekarang banyak angel investor, banyak venture capital, banyak incubator gitu ya. Bahkan banyak business coach, banyak executive coach yang dulu 20 tahun yang lalu belum ada. Sekarang teman-teman punya itu. Jadi kalau mau create opportunities, you have better successful chances gitu loh. Untuk sukses itu lebih besar chance-nya dibandingkan kami-kami yang dulu memulai usaha 18 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Startup. Banyak banget startup kan sekarang kan. Nah, teman-teman mau nggak jalanin ini gitu loh. Being independent gitu ya, running your own company gitu ya, creating from zero to something gitu. Dan infrastrukturnya seperti saya bilang tadi jauh lebih banyak ketimbang pada saat kami memulai usaha kami. Nah, untuk yang mau kerja misalnya, yang available tuh job opportunities tadi apa? Jadi misalnya teman-teman, mohon maaf saya nggak tahu ya ada fakultas apa aja di Unair, jadi saya hanya keep throwing in shuffle aja nih. Misalnya dokter gitu ya. Dokter profesinya apa aja sih? Kan nggak hanya jadi dokter aja kan. Bisa jadi product manager di pharmaceutical company, bisa jadi sales manager di medical device company. Banyak sekali opsinya. Nah, kadang-kadang kalau kita kurang wawasan, kita jadi nggak paham gitu loh. Oh, sekolah kedokteran ya cuma jadi dokter doang. Ya enggak, banyak. Saya banyak kok hiring product manager farmasi gitu ya, yang background-nya dokter, dan emang harus dokter. Seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya misalnya, kalau mau kerjanya mau di-establish company kah? Ya, model Unilever, Procter & Gamble, Citibank, HSBC, seperti itu. Atau startup, gitu ya. Nah,
Tokopedia itu bukan startup lagi ya, dia sudah unicorn. Jadi saya anggap mereka, saya nggak berani bilang mereka established karena memang secara years of periodnya tidak sepanjang tentunya Unilever dan yang lain-lain tadi kita sebut. Tapi ya mereka basically mereka sudah terstruktur perusahaannya gitu ya. Startup ya banyak gitu ya yang baru mulai gitu ya, difunding sama oleh venture capital dan lain-lainnya. Nah, bisa juga freelance. Freelance ini adalah pekerjaan yang lagi menarik gitu ya, dan jumlah pertumbuhannya semakin besar ya, terutama di Amerika. Dan apa namanya? Dan saya pikir kita pun bisa mengikutinya gitu ya. Kalau saya sedikit maju, teman-teman mungkin bisa mencoba ya freelancer.com gitu ya. Dan bahkan sebelum lulus mulai aja sekarang. Saya ambil contoh gini, upah buruh gitu ya di US itu kan masing-masing state pasti berbeda ya. Tapi ya katakanlah $15, $20 per jam gitu ya. Nah, mereka akan sangat senang gitu ya kalau bisa meng-outsource pekerjaan itu di negara-negara berkembang seperti kita. Ya mungkin hanya setengahnya gitu ya. Ya $10 sejam misalnya. Nah, mereka banyak nih taruh pekerjaan itu di freelancer.com. Dan teman-teman bisa lakukan itu, tidak harus nunggu sampai lulus. Coba aja apply gitu ya. Ya mungkin awalnya kalau baru mulai ya dimurah-murahin dulu servisnya gitu kan. Nah, dan ini banyak sekali pekerjaannya, macam-macam, mulai dari content writing, mulai ataupun hanya sekedar administration gitu ya. Lumayan kan? Misalnya dibayar $10 atau itu $5 gitu ya, 1 jam gitu ya. Teman-teman bisa kerja dalam sebulan 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu ya. Just for your additional income lah gitu. Nah, along the way, ini kalau teman-teman mau kembangin bisa saja ya. Banyak sekali sekarang orang yang bekerjanya sebagai freelance atau independent workers gitu ya. Mereka nggak suka kerja sama orang, tapi juga mereka nggak mau dibebani untuk bikin perusahaan sendiri. Bahkan dalam profesi saya sebagai recruiter, banyak juga teman-teman yang jadi independent recruiters. Sama, mereka nggak mau kerja di perusahaan besar, mereka nggak mau bikin perusahaan rekrutmen sendiri. Dan saya punya banyak teman gitu ya, yang terutama di luar Indonesia gitu ya, yang jadi independent recruiters, mereka hidup nomad banget gitu ya. Ya bulan ini di Australia, bulan depan di Hong Kong, bulan depan di Singapura, jalan-jalan aja hidupnya. Karena memang pekerjaannya bisa dilakukan dari mana-mana gitu loh. So it's beautiful, right? Nggak punya kantornya kerja sambil liburan gitu ya. Saya punya teman baik di Australia gitu ya. Kadang-kadang dia nginterview kandidat sambil nongkrong-nongkrong di pantai gitu di Australia ya. Yang mereka minum-minum apalah ya, orang-orang Western kan. Nah, itu gonna be booming ke depannya gitu ya. Dan nggak usah jauh-jauh, sebenarnya kalau teman-teman mau ke Bali, itu banyak sekali sekarang. Nomad ya, baik orang Indonesia maupun bule-bule di sana gitu ya. Mereka serving their client di mana-mana. Ada yang di Eropa, ada yang di Middle East, tapi mereka ya santai di sana gitu ya, menikmatin pantai-pantai di Bali sambil bekerja, atau di Ubud seperti itu. Maybe mau jadi YouTubers gitu ya. Jadi YouTubers ya banyak nih sekarang. Anak saya juga yang kelas 6 SD udah jadi YouTuber sekarang. Dan setiap bangun pagi laporan saya, subscriber saya nambah sekian, jadi views-nya sekian segala macam. Well, anyway, terlepas it is morally good or not segala macam, tapi ya it's an opportunity gitu. Okay? Nah, 2 poin yang tadi saya jelasin, knowing yourself dan opportunities, itu adalah the most important element dari diskusi kita hari ini. Saya minta teman-teman punya worksheet ya.
bikin worksheet sendiri, bisa dikembangin sendiri. Sederhananya gini aja deh. Ini knowing yourself, bikin sebelah kiri. Ya. Based on your self-reflection, and you can write it down. Oh, saya begini, gini. Based on assessment tool, seperti ini. Based on peer assessment, seperti ini. Info dari mentor dan coaching saya seperti ini. Sebelah kiri, coba dibuat gitu ya. Dan direnungin gitu, oh dari berbagai pihak yang memberikan informasi ini, oh ternyata saya begini ya gitu ya. Ternyata saya orangnya analytical gitu ya. Mungkin saya introvert, saya analytics gitu ya. Saya bukan orang yang nyaman networking lama-lama, misalnya seperti itu. Coba aja dibuat. Teman-teman akan bisa melihat who you are, gitu ya. On the right side, you can start creating opportunities list atau finding opportunities. Ya, nanti kan either creating atau finding juga nanti akan dilihat di sini ya, di knowing yourself-nya gitu loh. To create, you need to have a certain degree of risk taker, gitu ya. Kamu risk taker banget nggak sih? Kadang-kadang ada yang memang anak itu dari lahir sama orang tuanya tidak diberikan kesempatan untuk berbuat salah atau taking risk. Nah, itu juga kalau kita tidak mau merubahnya, maka akan sulit memang untuk mengambil zona yang lebih berbahaya ya kita bilang ya. Nah, sehingga dia mungkin akan fokus pada finding opportunities saja. Nah, yang di sini ini finding opportunities, creating opportunities ini benar-benar wawasan. Dan wawasan itu depends on what you read, what you watch, teman-teman ketemunya sama siapa gitu ya. Dan mungkin ya kampus juga sebenarnya bisa saja membantu gitu ya. Contoh event kita hari ini kan sebenarnya juga adalah untuk meng-enrich ya informasi kepada teman-teman gitu ya. Oh bahwa ternyata ada loh hal-hal seperti A, B, C, D, E dan seterusnya gitu ya. Saya katakanlah Mas atau teman-teman adalah mengambil jurusan saya katakan studi bangunan gitu ya, studi ekonomi bangunan gitu ya. Karirnya studi ekonomi bangunan itu apa sih? Gitu ya. Kan mungkin kalau orang mikirnya gampang, jadi gubernur BI gitu ya, atau jadi menteri keuangan gitu kan. Nah, sebenarnya enggak juga gitu ya. Teman-teman bisa kerja di World Bank, bisa kerja di IMF gitu ya, bisa kerja di Asian Development Bank gitu ya, atau Islamic Development Bank apapun. Itu banyak sekali dibutuhkan ekonom-ekonom di situ. Atau bahkan bekerja di perbankan, itu mereka biasanya punya ekonomis ya di situ. Atau bekerja di dunia pertambangan juga ada mereka karena butuh ekonomis di situ. Nah, ini perlu wawasan, cari tahu sehingga mindset kita tadi tidak hanya dokter itu cuma jadi dokter, enggak. Dokter itu bisa jadi product manager, bisa jadi inventor, bisa jadi researcher dan lain-lain. Oke, itu penting sekali ya. Banyak-banyak baca. Saya bahkan kadang-kadang kita harus berani leap ya. Saya saranin teman-teman misalnya suka nonton YouTube-nya si TED ya, TED Talks kayak gitu. Itu banyak sekali tuh info-info yang menarik gitu ya di situ. Yang mungkin beyond our the fact kita negara berkembang Indonesia ini gitu loh. Dan kalau teman-teman mau belajar emang harus belajar dari negara maju gitu. The good news, belajar sekarang tidaklah sesusah dulu yang teman-teman harus you fly to Jerman berapa belas jam gitu ya. Enggak. Sekarang lewat YouTube atau ngambil online course segala macam. Itu banyak sekali. Finding opportunities or creating itu depends on your horizon-nya. Gitu. Nah, saya juga menyarankan teman-teman punya career mission dan vision statement, gitu ya. Again, saya kembali lagi tadi ke depan.
Dalam shape strategi tadi harus firm, but always be ready to adapt. Ya, jadi harus firm, makanya harus punya mission atau vision career statement. Saya ambil contoh ya, example. Tentunya setiap profesi, setiap jurusan profesi akan punya career statement sendiri. Ini saya ambil contoh lah, mungkin teman-teman yang ngambil business school gitu ya. Setelah intinya mission statement di sini kita bicara bagaimana memberikan kontribusi yang maksimum gitu ya kepada employer atau perusahaan gitu ya, termasuk ke customer-nya, ke pemilik perusahaannya ataupun employees-nya dengan mengimplementasikan pengetahuan dan skill yang sudah dipelajari. Ini mission statement-nya, gitu ya. Mungkin kalau jadi dokter, ya mungkin bagaimana bisa menjalankan ilmu pengetahuan kedokterannya, gitu ya, menjadi dokter yang baik, banyak nolong orang, dan sebagainya. Itu mission statement-nya. Vision-nya di sini contoh, leading the management team of reputable multinational company. Gitu ya. Oh, saya mau kerja di Unilever, saya mau kerja di Google. Oh, saya nggak mau cuma sampai middle management, saya pengen jadi CEO di Google Indonesia. Oh no, saya mau jadi CEO Google Asia, misalnya, satu Asia Pasifik. That's a vision statement. Dan visi itu memang harus tinggi, gitu ya. Sesuatu yang memang uneasy to reach, tapi bisa kita perjuangkan. Ini penting supaya teman-teman punya punya giroh lah istilahnya, punya satu direction ya. Tadi kita bicarakan the end of the mind itu apa sih? Dari semua perjalanan hidup teman-teman, dari lahir disekolahin sama ayahnya, ibunya, belajar, memulai karir, end of the career. Nah, inilah semua gitu ya. Mission-nya itu apa? Vision-nya itu apa? Ya. Oke. Jadi saya ini end of my first part ya, dalam arti ini penting banget teman-teman punya ini gitu ya. Knowing yourself, you understand the opportunities, ditabulasikan seperti tadi saya buat sheet-nya gitu ya. Tentunya ini hanya rough ya, teman-teman bisa bikin lebih detail ataupun lebih advance gitu ya. Tapi intinya kurang lebih seperti ini. Dan finalnya adalah ini, mission statement, vision statement dari teman-teman, karirnya seperti apa. Saya lanjut on the next parts, which is sebenarnya tidak kalah pentingnya, tapi saya bilang tadi 3 hal pertama tadi yang paling penting ya. Further education. Banyak yang nanya, sebenarnya kita perlu edukasi yang tinggi nggak sih untuk mencapai karir gitu ya. Saya coba maju ke slide berikutnya. Tentunya kita depends ya, pertanyaan depends dari beberapa profesi itu membutuhkan edukasi yang panjang. Contoh tadi kita bicara ekonomi studi bangunan ya, biasanya kalau mau jadi gubernur BI susah lah ya kalau cuma S1 gitu ya. Mungkin S2 aja juga susah, mungkin minimal S3 gitu ya. Atau berkarir jadi ketua Bappenas ataupun jadi Menkeu ya. Itu sulit lah kalau hanya bachelor degree gitu ya. Tapi ada profesi lain yang sebenarnya tidak perlu higher degree, tapi yang dibutuhkan adalah professional certification, gitu ya. Contoh akuntan, gitu ya. Ya akuntan yang paling penting master degree dalam akuntan. Jadi misalnya mau jadi public accountant atau jadi auditor, mereka nggak lihat tuh kamu punya S2 apa S3, nggak penting buat mereka. Yang paling penting kamu punya CA apa enggak, gitu loh. Charter of Accountant apa tidak, itu paling penting. Mungkin juga demikian dengan lawyer gitu ya. Yang paling penting bukan LLM-nya, tapi apakah punya sertifikat untuk beradvokat misalnya di pengadilan, seperti itu. Nah, masing-masing profesi itu punya
karakteristik kebutuhan pendidikan yang berbeda-beda. Dan sangat menarik kita bicara higher degree dan professional certification ini ya. Saya ambil contoh, saya pernah hire orang di Dubai gitu ya. Dia cari, klien saya cari accountant gitu. Terus saya bilang, number one gitu ya, where do you want me to find the candidates gitu ya. Mau terus qualification-nya apa gitu loh. Apakah harus karena kita tahu ya orang di Middle East kan bisa bayar berapa aja gitu ya. Apa jangan-jangan harus carinya yang master atau apa. No. Mereka cuma bilang, bring me US CPA atau Aussie CPA. Nah, CPA itu kan professional certification gitu ya. Yang dikeluarkan memang kadang-kadang setiap negara berbeda gitu ya. Jadi dan mereka kadang-kadang kalau di negara teluk itu emang kadang-kadang suka agak-agak sombong juga tuh. Mereka tuh maunya mindsetnya ya US, Amerika gitu ya, Western country. Jadi mereka juga mintanya kalau nggak US CPA, Aussie CPA dia bilang. Oh, oke. Nah, so degree is not important for them gitu loh. Dan nanti saya ada slide mengenai global mobility ya, atau overseas opportunities. Dan kadang-kadang karena tingkat akreditasi satu universitas itu bisa berbeda-beda antara satu negara dan negara lain, maka bisa jadi professional certification yang sifatnya globally standard itu bisa dianggap sebagai standar yang lebih penting untuk beberapa perusahaan gitu ya, terutama perusahaan-perusahaan yang banyak atau negara yang banyak mengambil ekspatriat ya. Tadi kita bicara Gulf States ya, kita Gulf States itu kan Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, itu mereka bahkan kalau kayak teman-teman ke Dubai 90% workers di sana adalah expat gitu loh. Nah, itu mereka sangat melihat professional certification karena mereka anggap itu yang bisa distandarisir gitu loh. Saya nggak bisa menstandarisir bachelor degree dari Unair misalnya. Nanti mereka ngelihat lagi di Filipina ada apa, di Malaysia ada Syah Kuala apa, segala macam. Mereka nggak bisa tuh mengkomparasi itu. Jadi mereka lihat, kamu punya CPA nggak? Kamu punya CMA nggak? Atau kalau teman-teman yang di dunia teknologi, kamu punya CCNA nggak? Seperti itu. Nah, itu bisa menjadi lebih penting tuh buat mereka. Oke. Kemudian further education yang dibutuhkan, tadi nanti saya akan highlight sedikit mengenai soft competencies dan emotional intelligence ya, nanti on the other slides lah. Nah, tadi saya sempat bilang bahwa belajar itu tidak sesusah dulu gitu ya. Dan sekarang amazing banget kita punya banyak digital learning platform ya. Saya nggak tahu teman-teman udah pernah nyoba nggak ya. Ada Coursera, ada edX, ada Udemy gitu ya. Dan teman-teman bisa belajar semua di sini dengan biaya yang relatif affordable gitu ya. Terutama Udemy murah gitu ya. Mungkin teman-teman bisa belajar satu topik dengan biaya 200.000, 300.000, dapat sertifikat internasional gitu ya. Sok mangga, misalnya, saya mau belajar digital marketing. Kalau di Coursera nih yang sebelah kanan ini bahkan Google, kalau teman-teman lihat di sini penyelenggaranya ada Google, of course ada beberapa university di US ya, dan di Eropa juga, IBM juga keluarin gitu. Ini misalnya Google di sini menyediakan sertifikat untuk digital marketing, gitu ya. Digital marketing bisa ambil sertifikat di sini, gitu ya. Dan bahkan kalau nggak salah mereka punya program untuk students juga, jadi lebih murah dibandingkan kami yang profesional gitu ya. EDX juga, EDX itu bahkan beberapa Ivy League universities gitu ya, Harvard ya, Stanford, mereka bikin beberapa program di situ yang short course gitu ya. Cobalah ambil di situ gitu ya. Dan kadang-kadang ini bisa lebih menjual sebenarnya ketimbang higher degree gitu ya. Nah, jadi saya kembali ke sini, belajar jauh lebih mudah sekarang gitu ya. Tidak seperti dulu, kalau
mau ngambil short course di Harvard harus berangkat ke sana, nggak perlu sekarang. Saya sendiri juga saya termasuk pengguna Coursera ya, dan di situ banyak banget beberapa courses yang disediakan oleh misalnya Illinois University gitu ya, Texas Uni, dan amazingly not expensive, amazingly gitu ya. Explore lah, banyak juga yang free kok, banyak juga yang free, tapi mungkin tidak bersertifikat gitu ya. Tapi kan yang paling penting ilmunya gitu. Jadi sekarang saran untuk belajar sangat banyak dan much more affordable. Mungkin bisa juga Unair bekerja sama misalnya dengan Udemy gitu ya, sehingga bisa memberikan courses yang lebih affordable gitu ya untuk students-nya gitu ya. Dan sekarang kan ya orang begitu ya, Facebook certificate, Google certificate itu mereka tuh lebih apa ya, perusahaan juga kalau orang yang punya sertifikat seperti itu lebih tertarik gitu ya, karena itu kan benar-benar know-how gitu ya, applicable skills gitu ya, bukan hanya knowledge tapi sudah sampai skills gitu. Ada tesnya juga, jadi orang yang certified di situ dan standar kan, artinya baik reliability, saya bilang validity-nya juga ya, valid dalam arti orang yang ngambil sertifikat untuk Facebook di dalam dunia kerjanya, insya Allah dia minimal tahulah cara menggunakan Facebook Ads gitu ya, seperti itu. Oke, tadi kita jadi itu mengenai education. Saya tadi sempat share sedikit mengenai soft competencies gitu ya. Banyak sekali pada saat kita di dunia kerja, sebenarnya bukannya dunia kerja ya, dunia kehidupan, banyak sekali soft competencies yang harus kita develop gitu ya. Dan kampus juga sebenarnya bisa mendevelop gitu ya. Saya tadi kan sempat cerita bahwa semakin banyak cases yang diberikan kepada students, maka itu tidak hanya memperkuat technical skills-nya, tapi juga kompetensi yang sifatnya general atau soft. Ya. Saya move forward. Ini beberapa kompetensi ya yang banyak sekali. Tapi hanya just shuffle dan capture beberapa gitu ya. Contoh planning, decision making, ya, team working, time management. Inilah soft competencies yang harus dimiliki gitu ya. Untuk setiap profesional. Tentunya degree-nya beda-beda. Junior staff sama direktur ya harus beda lah. Masa direktur nggak bisa manage waktu kan. Jadi kalau ketemu direktur yang sering terlambat, nah itu harus ditanyakan itu time managementnya gimana, gitu ya. Nah ini adalah kompetensi yang harus di-develop gitu. And unfortunately kadang-kadang ini nggak bisa baca buku gitu loh. Jadi emang harus yes belajar benar. Okay, we need to understand decision making process itu gimana sih gitu ya. Atau collaboration itu seperti apa sih? Gimana sih cara berkolaborasi sama orang lain gitu ya. Nah, mungkin kalau kampus bisa memberikan studi cases gitu ya terhadap students-nya, bikin small group 4-5 orang. Nah, mereka di samping belajar teknisnya juga bisa belajar berkolaborasi gitu ya. Belajar juga mengorganisasi, ini kerjaannya gimana nih? Kita punya tugas nih. Yuk kita bagi-bagi, cara ngebaginya gimana gitu loh. Misalnya, okay, first 5 pages is you, second 5 pages is him, segala macam gitu ya. That's the way you organize gitu ya. Mungkin itu cara mengorganisasi yang paling primitif lah gitu ya. Tapi kan bisa juga, oh kita organize based on certain segment. Oh kamu handle topik ini ya, saya topik ini ya. Nah, itu lebih smart ya barangkali. Nah, tapi apapun itu, setiap orang harus bisa mengorganize gitu ya. Sama dalam dunia pekerjaan juga begitu. Di dalam dunia, saya katakanlah contoh, Pak kita ambil di pabrik misalnya gitu ya. Oh ini ada pekerjaan yang berbicara mengenai engineering,
ada yang berbicara mengenai supply chain, ada yang bicara mengenai mechanical electrical. Nah, kan itu harus diorganize gitu loh, based on pekerjaan tes-tesnya atau based on keilmuannya apapun. Nah, belajarlah untuk mengorganisir apapun itu gitu. Dan itu memang tidak bisa hanya dari buku. Dari buku bagus untuk belajar teorinya, caranya, tapi mengimplementasikan itu memang butuh waktu. Oke. Jadi ini soft competencies, dan bisa jadi kesuksesan seseorang itu lebih berat dikontribusikannya oleh soft competencies ketimbang technical. Dan semakin kita levelnya ke atas, soft competencies ini yang akan semakin lebih dominan. Kemudian tadi emotional intelligence, ya. Emotional intelligence adalah kemampuan kita di dalam memanage emosi kita, gitu ya. Saya maju dulu. Saya tidak mau panjang lebar di sini karena ini mungkin butuh waktu yang sangat lama, gitu ya, untuk memahami ini. Tapi yang jelas adalah kita bicara bagaimana kita understand situation kita saat ini, gitu ya. Apakah kita sedang dalam kondisi yang energetic, positive mood, atau kelelahan, ataupun dalam kondisi yang marah, anger, segala macam. Dan kemudian melihat kondisi ini, bagaimana kita memanage diri kita, gitu ya. Kalau kita lagi emosi, sebaiknya kita tidak memberikan feedback ke orang lain, karena nanti ujungnya bukan kasih feedback, tapi marah-marah, gitu ya. Seperti itu. Dan lidah itu kan pedang ya, jadi sekali udah keluar nggak bisa diambil lagi, gitu ya. Apalagi kalau marah-marah di sosial media itu di capture-nya selama-lamanya tuh. Kemudian social awareness. Social awareness tuh bagaimana understanding kita terhadap orang lain, gitu ya. Kadang-kadang kalau kita punya staff, gitu ya, dia mungkin nggak berani mengutarakan ketidaksetujuan kita. Tapi sebagai atasan kita harus bisa melihat, gitu ya, raut mukanya, gesture-nya, gitu. Sehingga kita bisa paham, oh dia dalam kondisi yang mungkin lagi sulit, ataupun dalam kondisi yang tidak nyaman untuk kita berikan feedback, sehingga kita bisa berlaku dengan tepat ke orang-orang ini. Nah, ini yang kita bilang dengan relationship management. Oke. Temuan banyak ya, temuan banyak. Ada yang bilang emotional intelligence itu bisa sampai 70%, 80% berkontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Ada yang hanya bilang 50%. And I think it's keeps changing lah ya, artinya dalam setiap hasil riset bisa jadi dikeluarkan oleh satu universitas, bisa memberikan hasil yang terpisah, berbeda dengan universitas yang lain. Tapi in general, dari semua hasil riset yang ada, EQ itu maksudnya emotional quotient ya, itu berkontribusi secara signifikan terhadap karir seseorang, income seseorang, dan happiness seseorang. Ya. Ada anekdot, mereka bilang gini, seseorang itu dipekerjakan gitu ya, di-hire gara-gara IQ-nya gitu, gara-gara IQ-nya dia pintar gitu ya, cognitive ability-nya bagus, dia disuruh tes apa bagus gitu ya. Tapi dia dipecat gara-gara IQ-nya gitu loh. Ya tadi, karena dia tidak mampu mengelola emosinya gitu ya. Saya cuma bisa kasih, karena di sini sangat luas pembahasannya, saya cuma bisa kasih beberapa practical tips yang teman-teman bisa lakukan dari sekarang gitu ya. Pertama ya, positive attitude lah gitu ya. Apapun yang terjadi, sekarang kita banyak musibah segala macam, just stay positive gitu ya. Baik itu dari arah spiritual, keagamaan, ataupun logik, pokoknya apapun itu stay positively in your mind gitu ya. Belajar manage stress gitu ya, macam-macam. Stres bisa di-manage dengan, again, spiritualism, bisa juga dengan mindfulness gitu ya, meditation, segala macam. Banyak sekali. Belajar juga untuk membaca
apa namanya, non-verbal gitu ya. Seperti saya bilang tadi, ada orang yang tidak berani mengutarakan disagreement-nya atau sikapnya. Tapi kita sebagai manusia harus bisa peka gitu ya, being sympathy, empathy gitu ya, melihat orang seperti apa. Kemudian belajar untuk memanage konflik gitu ya. Konflik itu kan pasti ada disagreement ataupun apapun yang menjadi atau different interests. Belajar untuk resolve konflik dengan baik gitu ya, kepala dingin, logik gitu ya. Belajar juga untuk berkata-kata yang baik gitu ya. Makanya kan kalau kita diajarin berkata yang baik dan berguna, kalau enggak mendingan diem gitu ya. Diem itu lebih baik daripada ngoceh yang nggak keruan, nggak bermanfaat, apalagi sampai melukai hati orang lain. Dan terakhir tadi ya, apa namanya, being peaceful with ourselves gitu ya, easy to forgive people gitu ya, semangat untuk menghindari konflik dan lain-lain. Ini simple sih, simple yang mungkin teman-teman bisa praktis gitu ya. Kalau mau belajar emotional intelligence bisa cari Daniel Goleman, itu kalau nggak salah ya orang yang pertama kali mencetuskan ini. Kalau saya referensi saya suka pakai ke talentsmarteq.com dan hundreds of articles published di sana, free, teman-teman bisa baca gratis, semuanya bermanfaat insya Allah. Nanti saya bisa sharing linknya ke Mbak Ratna ya. Ini mengenai EQ sedikit, kemudian tadi saya bicara mengenai local or international opportunities. Saya harus bilang jeleknya orang Indonesia. Kita tidak seperti orang India dan Filipina yang mereka adventure gitu ya, adventure. Mereka mau keluar negeri gitu ya, jauh dari keluarganya untuk mendapatkan profesi yang lebih baik, income yang lebih baik gitu ya, dan exposure tentunya, karena once teman-teman banyak bekerja di international environment itu sangat berbeda sekali ya. Saya personally merasakan itu. Kalau teman-teman mau, coba teman-teman lihat pasti kan sudah banyak yang pakai LinkedIn ya. Teman-teman ke LinkedIn, cari orang-orang Filipina gitu ya. Mungkin mereka kerja di big auditing firm ya, seperti Ernst & Young, KPMG gitu ya. Itu mereka 2 tahun, 3 tahun kerja misalnya di Filipina. Setelah itu mereka coba kerja di luar negeri dan amazing. Saya banyak nemu CV mereka kerja di Malta, kerja di Cayman Island, kerja di Greece. Saya juga pernah dapat assignment dulu, tolong dong cari orang di mana? Buat di Cyprus gitu ya. Jadi pengalaman 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Sayang banget orang Indonesia tuh nggak ada yang mau ya untuk mencoba mengambil opportunity seperti itu. Padahal can you imagine ya kalau teman-teman baru umur lulus misalnya 22 gitu ya, atau misalnya mau ngambil S2 lagi di 23, atau jadi ambil professional certification gitu ya. 23 kerja 2 tahun, 25 di Indonesia. Setelah itu dapat peluang kerja 2 tahun, 3 tahun aja di negara-negara yang menarik tuh. Saya bilang tuh Cayman Island gitu ya. Bermuda kayak gitu-gitu. Kerja di sana 2 tahun, 3 tahun, coming back ke Indonesia gitu ya. Dan akan punya perspektif yang sangat berbeda gitu loh dalam kerja maupun kehidupan gitu ya. Dan masih muda juga kan, masih sebelum 30 gitu. Nah, saya berharap anak-anak muda Indonesia nih, karena kalau saya hitungannya udah setengah tua lah ya, yang muda-muda, cobalah. Kalau nggak mau jauh-jauh, kadang-kadang di Malaysia juga cukup banyak gitu ya. Jangan salah, di Malaysia itu udah 2 juta orang Indonesia kerja di sana. Kalau nggak mau jauh ke Dubai atau ke Saudi, peluang insya Allah banyak. Ya. Tadi saya bilang overseas nih, global mobility.
global mobility. Saya sempat sharing juga artikel saya mengenai global mobility ke Mbak Ratna, mungkin bisa juga nanti di-share ke teman-teman. Kenapa sih global mobility itu ada gitu ya? Tadi kan saya udah cerita ya, kalau orang di Amerika harus bayar buruh dia sejam sekian, dia berpikir kenapa nggak saya kasih kerjaan ini ke orang-orang Asia gitu ya, yang mungkin setengahnya aja udah seneng gitu loh. Buat kita juga seneng. Wah, saya biasa dibayar 2x, sekarang dibayar 5x. Orang Amerika, wah saya dulu harus bayar 10x, sekarang saya harus cukup bayar 5x. So we're in the middle gitu ya. We're meeting in the middle. Dan everyone is happy. Gitu. Sama dengan teman-teman orang di Filipina. Di Filipina itu, gaji orang di Filipina itu jauh, bukan saya bilang jauh, lebih kecil dibanding orang di Indonesia. Dan menurut saya mereka nggak lebih pintar dari kita kok. Tapi, karena mereka mau memanfaatkan opportunity, mereka bisa dapat gaji yang mungkin 2 kali, 3 kali lipat dibandingkan orang Indonesia. Yang mereka mau ke Dubai. Mereka mau ke Saudi. Dan itu budaya yang sangat berbeda sekali. Ya. Filipina gitu ya, budayanya kan banyak banyak Spanish dan American ya, harus pindah ke Middle East gitu ya. Berbeda sekali. Iklimnya juga berbeda gitu ya. Tapi mereka mau gitu loh. Dan ya mereka bisa punya income yang sangat besar gitu ya, ketimbang mereka harus stay di negara dia. Dengan itu mereka bisa mengirim uang ke negaranya, membiayai orang tuanya, mungkin membiayai anak-anaknya. Seperti itu. Kemudian satu hal lagi adalah remote working. Remote working ini sesuatu yang terjadi dan dikatalisasi oleh pandemi sebenarnya. Saya pun baru menyadarinya benar-benar karena selama pandemi ini kantor kami semua staf kerja dari rumah. Dan look, saya bisa sharing ke teman-teman kan di Surabaya. Ini di kamar saya, ini di bedroom saya, bukan di kantor. Jadi kalau tadi kita bicara freelancer.com ya, itu kan sebenarnya remote, gitu ya. Kerjaannya dari Amerika atau dari Eropa atau dari Australia dikerjakan oleh. Saya bahkan pernah menarik, saya pernah ketemu satu orang di freelancer.com gitu ya. Dia freelancer bikin logo perusahaan dan dia tinggal di Palestina gitu loh. Artinya kita pikir Palestina kan negara perang apa gitu ya. Tapi mereka bisa kerja dari situ. Ya, jadi can you imagine ya? Dulu kan nggak mungkin terjadi, sekarang bisa. Jadi remote working itu sesuatu yang dan saya ambil contoh saya punya intern gitu ya di kantor saya yang tinggal di Bandung gitu loh. Ketemu muka pun belum pernah, jujur aja. So it's doable gitu loh. Teknologi itu enablers, mengenable kita semua untuk melakukan ini. Sesuatu yang tidak pernah terjadi mungkin 5-10 tahun yang lalu. Dan teman-teman harus apa namanya? Harus manfaatkan gitu. Freelancer.com jangan tunggu lulus dari sekarang. Lakukan. Cari jadi admin kayak apa. Kayak lumayan lah $5 sejam. Daripada nongkrong-nongkrong kan. Dapat uang, dapat exposure gitu ya. Dan di freelancer.com itu kalau sudah ada ratingnya juga tuh. Kalau dia udah terpercaya, orang akan kasih ke dia terus. Gitu. Oke. Ya mungkin saya pikir saya selalu percaya diskusi nggak boleh terlalu banyak topiknya, karena kalau terlalu banyak nanti meluber dan akhirnya nggak banyak yang bisa dibawa pulang gitu ya. Jadi kita beberapa poin yang tadi kita sudah diskusikan. Again, satu, know yourself gitu ya, understand karakter, interest, strength,
saya nggak bilang weakness ya, tapi pokoknya sesuatu yang mungkin you're not so good at situ gitu ya. Understand opportunities, luaskan wawasan, itu yang paling penting. Kalau opportunities harus wawasan. Baca, ketemu orang, ketemu sama orang yang bisa memberikan wawasan ya. Kalau ketemunya hanya tidak bermanfaat, ya nggak ada gunanya juga. Punya career statements, ya saya mau jadi apa sih? Misi saya itu apa? Gitu. Visi saya apa? Nothing's wrong. Ada yang bilang, oh saya mau jadi orang kaya misalnya. Oh, okay, fine. And then that's your vision gitu ya, menjadi entrepreneurs yang rich gitu ya. Tapi menurut saya tidak ada orang yang berhasil dengan mengatakan saya ingin jadi orang kaya, enggak. Yang berhasil adalah orang yang punya misi yang memberikan manfaat untuk banyak orang, dan ujungnya dia akan memperoleh benefit financially. Okay. Further education tadi kita sudah address sedikit. Tergantung nanti dari jurusannya, tergantung dari profesinya, mana yang membutuhkan education lebih jauh, mana yang professional certification, dan again, segala sesuatu sekarang jauh lebih mudah, lebih accessible, lebih affordable. Soft competencies tadi juga sudah kita highlight sedikit, itu kompetensi-kompetensi yang harus dikembangkan. Emotional intelligence, karena ini it's about happiness, ya, it's about success. Jadi harus dibangun gitu ya, kemampuan untuk mengelola emosi. Dan terakhir tadi kita sudah bicara sedikit mengenai global mobility atau international exposures, opportunity gitu ya. We are in a globalized world gitu ya. Dan saya mau sedikit highlight. Saya nggak tahu, mudah-mudahan yang datang ke sini bukan hanya anak-anak semester terakhir ya. Ini semestinya diberikan ke awal teman-teman yang justru semester awal sebenarnya. Kenapa? Karena sometimes it takes years gitu ya untuk men-checklist tadi itu semua. Kalau kita mau ngomong global mobility, suka tidak suka kita harus punya ability in foreign language gitu ya. Dan jujur kalau buat saya English sudah bukan foreign language lagi. It's a daily language lah gitu ya. Siapapun harus bisa berbahasa Inggris sekarang. Foreign language ini saya katakanlah Japanese gitu ya, German gitu ya, atau China, gitu. Mandarin ya. Nanti kan beda lagi tuh kalau di China mainland mereka Mandarin, kalau teman-teman ke Hong Kong Cantonese, beda lagi tuh. Itu harus punya. That's why seperti saya bilang tadi, saya mewajibkan anak saya untuk punya 3 foreign language, dan itu saya latih even sejak mereka lahir. Nah, kalau teman-teman yang sekarang baru di semester 1, semester 2, ayo garap. I give you example ya. Sebelum pandemi kemarin, Jepang itu berniat memberikan 300.000 working visa untuk Indonesia. Okay? That's an opportunity. You live in an advanced country gitu ya, negara maju dengan culture Asia seperti kita. They're very respectful terhadap orang Indonesia gitu ya. Segitu banyaknya mereka kasih peluang sama kita. Dan handicapnya adalah bahasa gitu. Dan kalaupun teman-teman mau ke Jepang, and then you have to take language study, itu minimal 1 tahun. 6 bulan udah hebat banget lah. 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, bayangkan kalau teman-teman lakukan language study itu sebelum lulus. Jadi misalnya gini, semester 2, semester 3 gitu ya, udah belajar nih bahasa Jepang. Dan karena nggak ada yang diburu-buru kan santai aja kan. Setahun, 2 tahun nggak apa-apa belajar.
Nanti di semester 7, semester 8, dan teman-teman udah mulai bergaul lah sama network di Jepang, ngobrol sama ya, mungkin recruitment agency di Jepang gitu ya, atau mengambil beberapa student exchange ke sana. Dan funny thing banyak yang tidak mahal di sana gitu loh. Untuk urusan seperti tadi ya. Bahkan setahu saya government mereka juga bisa aja memberikan free courses gitu untuk language mereka. Itu peluang. Jerman itu banyak memberikan scholarship gitu ya. Ya tapi harus belajar bahasa Jerman gitu kan. Ataupun artinya kalau bisa berbahasa Jerman maka probability untuk diterimanya gitu ya, untuk dapat S2 ataupun kerja atau apapun akan semakin besar. Jadi foreign language itu penting banget ya. Oke, so mungkin this is the end gitu ya. Saya mau tutup kita punya diskusi hari ini. Saya mau ngambil quote dari yang kita hormati ya, proklamator kita almarhum almarhum Haji Soekarno, Insinyur Soekarno. Saya selalu katakannya kepada anak-anak saya, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Makanya tadi saya bilang, miliki mission statement, vision statement. Oh, saya mau jadi CEO-nya Amazon. Why not? Karena mau jadi CEO-nya Amazon, and then you learn, you study, you work hard dengan kapasitas untuk menjadi CEO-nya Amazon gitu loh. Sehingga ya buruk-buruknya ya jadi CEO Amazon Indonesia lah. Seperti itu. Oh, saya arsitek, saya mau ngalahin Al Buruj tuh yang di Dubai gitu ya. Saya pengen bikin yang lebih tinggi dari Al Buruj. Ya mungkin nggak kesampaian, tapi at least mungkin teman-teman bisa bikin gedung tertinggi di Sudirman misalnya. Dan ini penting ya dalam memotivasi hidup kita untuk memberikan yang terbaik ya. Kan kita semua tahu manusia yang terbaik adalah manusia yang memberikan value added terbanyak dan sebanyak-banyaknya buat manusia lain.